Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah senantiasa kita bersyukur atas semua anugerah kebaikan yang telah Allah berikan untuk pribadi kita sampai pada kesempatan subuh yang mulia ini. Di antaranya kita bisa berkesempatan untuk hadir di tempat ini, melakukan sebuah aktivitas yang mulia di tempat yang mulia. Ini merupakan salah satu dari sekian kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menyampaikan, dan hadis ini disampaikan lagi oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ayyuhal Walad. Jadi dalam kitab Ayyuhal Walad itu sebuah nasihat yang Imam Al-Ghazali tulis untuk salah satu muridnya. Di dalam nasihat tersebut Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan beliau melengkapi keterangan hadis itu dengan menyampaikan, satu hadis ini sudah cukup untuk memberikan nasihat bagi mereka para penuntut ilmu. Hadis itu bunyinya adalah, alamatu i'radillahi ta'ala alal abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Alamatu i'radillahi ta'ala alal abdi, tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, istighaluhu bima la ya'nihi. Hamba tersebut akan Allah sibukkan untuk hal-hal yang tidak ada nilai manfaatnya, Pak Bu. Ini sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, dan ini harusnya menjadi bentuk perhatian kita terhadap aktivitas-aktivitas harian kita, Pak Bu. Karena di dalam hadis ini sangat jelas Nabi menyampaikan, tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba ketika hamba tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya, Pak Bu. Baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Jadi kalau seseorang itu sudah di level sibuk dengan sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, itu sebenarnya indikasi bahwasanya Allah sedang berpaling dari kehidupannya. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai hari-hari kita, waktu-waktu kita ini habis untuk sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya. Paling minimal ada kemanfaatan untuk di dunianya. Syukur-syukur bisa memberikan kemanfaatan di dunia dan juga di akhirat kita. Jangan sampai hari-hari kita berlalu, waktu-waktu kita habis tanpa ada kemanfaatan yang bisa kita dapatkan, tanpa ada kebaikan yang bisa kita peroleh. Karena ketika waktu dan hari-hari kita habis untuk sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya, ini menjadi indikasi awal bahwasanya kita dibiarkan oleh Allah. Ini menjadi tanda bahwasanya Allah berpaling dari kehidupan kita. Makanya hadirnya kita, Bapak Ibu sekalian,
pada kesempatan majelis pagi hari ini juga bentuk upaya dan usaha kita Pak Bu, supaya hari-hari kita, supaya waktu-waktu kita ini bisa terisi dengan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan serta kemanfaatan untuk diri kita. Bentuk usaha kita supaya Allah itu tidak berpaling dari kehidupan kita. Bentuk perjuangan yang bisa kita lakukan supaya kita senantiasa dibimbing dan dipandu oleh Allah di setiap kehidupan kita. Karena tentunya kita tidak mau kita sebagai seorang hamba hari-hari kita berlalu tanpa ada perlindungan bimbingan dari Allah. Karena tentunya kita akan terjerumus kepada sesuatu yang mengarah kepada keburukan Pak Bu. Kalau kita dibiarkan oleh Allah, kalau kita tidak dipandu kehidupan kita oleh Allah. Makanya supaya kita senantiasa dipandu, senantiasa dibimbing oleh Allah, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk mengerjakan sesuatu yang ada nilai manfaatnya, untuk bisa mengerjakan sesuatu yang ada nilai kebaikannya, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat yang nanti bisa kita ambil di akhirat. Kemudian yang kedua, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantunan sholawat yang senantiasa kita ucapkan, yang senantiasa kita lantunkan, ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan pertolongan dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan hadis yang ketiga yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, berisikan kurang lebih 42 hadis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 hadis. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk di hadis yang ketiga Bapak. Nah, hadis yang ketiga ini kami sampaikan, kami bacakan, bunyinya adalah An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Jadi orang yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini namanya adalah Abi Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini sebenarnya adalah nama kunyah Bapak. Jadi nama kunyah itu adalah nama panggilan. Biasanya untuk mengidentifikasi ciri-ciri nama kunyah, nama panggilan, itu diawali dengan kata abu kalau laki-laki. Kalau perempuan biasanya dimulai dengan kata ummu. Nah, ini tanda kalau nama tersebut bukan nama asli sebenarnya Pak Bu. Jadi nama-nama yang diawali dengan kata abu atau kata ummu untuk perempuan, ini biasanya nama tersebut adalah nama kunyah, nama julukan. Termasuk di dalam hadis ini disampaikan, yang menyampaikan hadis ini adalah Abu Abdurrahman. Jadi kalau ada nama diawali dengan kata abu bagi laki-laki, kalau bagi perempuan adalah ummu, ini tanda bahwasanya nama tersebut bukan nama asli. Sama sebagaimana sahabat Abu Bakar, Abu Hurairah, ini bukan nama asli Pak Bu. Kenapa? Karena nama mereka dimulai dengan kata abu. Abu Bakar itu bukan nama asli. Bakar itu artinya adalah orang yang bersegera. Abu itu artinya bapak. Kalau digabung Abu Bakar itu artinya jadinya bapak orang yang bersegera. Kenapa kok Abu Bakar mendapatkan julukan orang yang bersegera? Karena memang di banyak riwayat kita dapati Abu Bakar niku orang yang paling cepat dan paling bersegera dalam melakukan sebuah kebaikan. Bahkan pernah dalam satu momen ketika Nabi menanyakan kepada para sahabat, padahal pertanyaannya itu diajukan setelah sholat subuh Pak Bu. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Abu Bakar menjadi orang pertama dan satu-satunya yang mengangkat tangan. Padahal itu setelah sholat subuh Pak Bu. Artinya Abu Bakar sudah mengerjakan kebaikan itu, menjenguk orang sakit sebelum datang ke masjid. Makanya Abu Bakar ini mendapatkan julukan Bakar, orang yang bersegera, karena memang beliau di antara sekian sahabat orang yang paling cepat ketika melihat peluang kebaikan. Jadi kalau ada amal soleh, Abu Bakar ini pasti yang paling depan.
Bahkan sahabat sekelas Umar bin Khattab yang di banyak riwayat kita lihat paling serius untuk mengalahkan Abu Bakar, ini tidak ada peluang Umar bin Khattab bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar. Ketika memberikan harta terbaiknya, Umar bin Khattab masih kalah dengan Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya, kalau Abu Bakar itu memberikan seluruhnya. Bahkan ketika menyampaikan sebuah kabar sekalipun, ketika Nabi menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, kemudian para sahabat mendengarkan hadis tersebut, Umar bin Khattab ini berusaha untuk menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain, kepada sahabat yang lain. Ternyata ketika Umar bin Khattab menyampaikan hadis itu kepada orang lain, orang tersebut sudah dapat terlebih dahulu dari Abu Bakar. Ini artinya memang di segala aspek Abu Bakar ini diunggulkan dari sahabat-sahabat yang lain. Makanya setelah sepeninggal Nabi wafat, pribadi engkang paling layak untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin di antara sekian sahabat yang ada, itu seluruh kaum muslimin mantap, yang paling cocok dan paling tepat ya sahabat Abu Bakar. Karena tidak ada sahabat yang mulia setelah Rasulullah melebihi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah niku Abu Bakar Pak Bu. Jadi Abu Bakar niku sebenarnya bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Quhafah. Niku nama asli Abu Bakar. Kemudian kalau kita pernah mendengar sahabat yang lain seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah niku juga bukan nama asli Pak Bu. Abu Hurairah niku artinya adalah kucing liar. Hurairah niku artinya kucing liar. Jadi kalau kucing perumahan, nah kalau bahasa sekarang, kalau hari ini niku seperti kucing-kucing angguran niku Pak Bu, yang dipelihara di rumah-rumah, kucing Persia. Nah niku bahasa Arabnya kitun. Kalau kucing perumahan niku kitun. Tapi kalau kucing liar yang tinggal di jalanan itu bahasa Arabnya sudah beda lagi. Bahasa Arabnya adalah Hurairah. Kenapa kok Abu Hurairah namanya? Karena diriwayatkan ketika beliau mau datang ke majelis Nabi, beliau niku melihat seekor kucing di jalan Pak. Kemudian kucing tersebut beliau bawa ikut di majelis Nabi. Jadi ketika sedang bermajelis bersama dengan Nabi, kucing yang dibawa tadi tiba-tiba muncul dari kantongnya. Kemudian Nabi melihat ada kucing yang muncul dari kantong salah seorang sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan, anta Abu Hurairah, kamu adalah bapaknya kucing. Karena kelihatan ada kucing yang nongol dari saku kantongnya. Maka mulai sejak itulah kemudian sahabat tersebut dijuluki atau dipanggil dengan panggilan Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing. Nah ini termasuk piantun ingkang paling banyak meriwayatkan hadis Pak Bu, Abu Hurairah niku. Nah nama asli Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sahar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Jadi Abu Hurairah, Abu Bakar niki nama-nama yang bukan nama sebenarnya Pak Bu. Ini adalah nama julukan, ini adalah nama kunyah. Karena namanya diawali dengan kata Abu. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan biasanya nama-nama yang diawali dengan ummu niki boten nama asli, niki nama panggilan, nama kunyah. Dan ini boleh-boleh saja Pak Bu, jika panjenengan ngersakne pengen menggunakan nama kunyah seperti menisbatkan kepada nama anak. Kalau anaknya panjenengan semisal namanya Muhammad, bapaknya menggunakan panggilan Abu Muhammad, niki boleh. Ibunya nanti menggunakan panggilan Ummu Muhammad. Nah niki boleh. Sama sebagaimana para sahabat yang menggunakan nama panggilan mereka masing-masing. Jadi dinisbatkan kepada sesuatu, diantaranya boleh dinisbatkan kepada nama salah satu anak. Nah niki boleh. Termasuk yang meriwayatkan hadis ini dari seorang sahabat yang namanya Abu Abdurrahman. Siapa Pak Bu Abu Abdurrahman itu? Nah di dalam hadis ini diterangkan ternyata Abu Abdurrahman itu nama aslinya adalah Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi nama kunyah Abu Abdurrahman itu sebenarnya nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi beliau menjadi salah satu anak dari sahabat Umar bin Khattab.
Yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini ternyata masih punya nasab dengan sahabat Umar bin Khattab. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua dalam kitab Hadis Arba'in itu yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian. Nah, hadis yang ketiganya ini yang meriwayatkan ternyata anaknya Umar bin Khattab, namanya adalah Abdullah. Jadi nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar, bapaknya bin Khattab, kakeknya. Ini nama sahabat yang memiliki nama kunyah Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, sekilas terkait dengan profil Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab niki menjadi salah satu sahabat yang sudah mendapatkan gelar sahabat sejak kecil, Pak. Jadi Abdullah, anaknya Umar bin Khattab, ini beliau mendapatkan gelar sahabat sejak masih kecil, sejak masih belia. Bahkan di banyak riwayat niku dijelaskan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ini ikut hijrah ke Madinah bersama dengan bapaknya, bersama dengan Umar. Niku di usia baru 10 tahun, Pak. Jadi usianya baru 10 tahun sudah ikut hijrah dari Mekah menuju ke Madinah bersama dengan ayahnya. Ini profil Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi seorang sahabat yang sudah mendapatkan gelar sahabat sejak kecil. Bahkan Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini termasuk sahabat yang al-muktsirina fir riwayah, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, Bapak. Jadi Abdullah bin Umar ini menjadi satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu, yang pertama ada namanya Abu Hurairah. Ini yang paling banyak, Bapak. Kemudian yang kedua, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ada namanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, masih istri Nabi. Kemudian sahabat yang ketiga namanya adalah Abdullah bin Abbas. Ini masih keponakannya Nabi. Kemudian yang keempat ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, sahabat yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ini menjadi salah satu dari 7 sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Nah, nanti yang kelima ada sahabat namanya Anas bin Malik, Bapak. Ini juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian yang keenam ada namanya Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketujuh ada namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Niku 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis dari Nabi. Jadi 7 niku tadi ada namanya Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, ada Jabir bin Abdullah, yang terakhir ada namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau panjenengan nanti buka hadis, mengkaji kitab hadis, panjenengan akan menemui banyak sekali riwayat yang disampaikan oleh 7 orang sahabat ini, Bapak. Jadi nama-nama yang sering terulang dalam kitab hadis itu ya diantaranya Abu Hurairah, kemudian ada Aisyah, kemudian ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar ini, kemudian nanti ada Anas bin Malik, kemudian ada Jabir bin Abdullah, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, nanti 7 nama sahabat inilah yang sering muncul ketika kita membahas kitab hadis atau membahas sebuah hadis dari Nabi. Karena memang 7 orang sahabat ini menjadi 7 terbaik dan terbanyak yang mampu meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Di antaranya Abdullah bin Umar ini bisa meriwayatkan kurang lebih 2630-an hadis dari Nabi, Pak Bu. Jadi Abdullah bin Umar ini beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu tidak kurang dari 2630-an hadis, Pak. Nah, ini angka yang luar biasa yang diriwayatkan dan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Mungkin secara keutamaan Abdullah bin Umar niki tidak bisa mengalahkan ayahnya Umar bin Khattab. Tapi secara banyaknya hadis yang diriwayatkan, Abdullah bin Umar niki mampu mengungguli ayahnya, Pak. Jadi Abdullah anaknya Umar bin Khattab ini di atas ayahnya Umar bin Khattab. Bahkan Abdullah anaknya Umar niki mampu menempati posisi 7 terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi, melebihi ayahnya sendiri yaitu Umar bin Khattab. Ini kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar,
anaknya Umar bin Khattab. Selain beliau mendapatkan gelar sahabat sejak kecil, beliau juga termasuk al-mukthirina fir riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian yang menjadikan Abdullah bin Umar niki istimewa, Bapak Ibu sekalian, ternyata Abdullah bin Umar niki tergolong dalam al-abadilah, termasuk al-abadilah. Al-abadilah niku sebuah bentuk jamak dari kata Abdullah, Pak Bu. Jadi Abdullah dijamakkan menjadi al-abadilah. Al-abadilah niku kelompok yang diisi oleh 4 orang sahabat yang diawali namanya dengan kata Abdullah. Jadi ada 4 orang sahabat yang namanya diawali dengan kata Abdullah. Mereka ini tergolong dalam kategori sahabat al-abadilah. Jadi 4 sahabat yang namanya diawali dengan kata Abdullah. Niku yang pertama ada Abdullah bin Zubair, yang kedua ada Abdullah bin Umar, yang sahabat ini. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 orang sahabat yang namanya diawali dengan kata Abdullah. Dan al-abadilah ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang tergolong al-abadilah, 4 orang niku tidak hanya memiliki kesamaan dalam masalah nama, Pak Bu, tapi mereka 4 orang sahabat tersebut niki memiliki kesamaan dalam masalah pengetahuan. Bahkan seluruh ulama sepakat sahabat yang termasuk al-abadilah tadi ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ini keempat orang sahabat yang memiliki keahlian dalam masalah fikih dan ilmu hadis. Jadi 4 orang sahabat yang tergolong al-abadilah niki, ini termasuk sahabat yang ahli fikih juga ahli hadis. Makanya ketika ada ilmu fikih atau ada sebuah kaedah dalam masalah hadis yang disepakati oleh 4 orang sahabat yang termasuk dalam kategori al-abadilah, maka hukum fikih dan hadis tersebut akan menempati posisi yang sangat kuat ketika disepakati oleh 4 orang sahabat tadi yang namanya diawali dengan kata Abdullah. Jadi boten namung kesamaan nama saja, tapi mereka benar-benar memiliki kesamaan dalam masalah keahlian. Jadi ahli fikih juga ahli hadis. Salah satu kesepakatan dalam masalah fikih yang disepakati 4 orang sahabat yang diawali dengan nama Abdullah niki, diantaranya adalah kesepakatan terkait hadis yang ketiga niki, Bapak Ibu sekalian. Jadi hadis yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini hadis yang membicarakan terkait rukun Islam. Dan 4 orang sahabat yang tergolong al-abadilah ini sepakat bahwasanya hadis ini jadi dasar landasan bahwasanya rukun Islam jumlahnya ada 5. Niku dari hadis ini dan disepakati oleh 4 orang sahabat niki, Pak Bu. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Sehingga hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini posisi hukum secara fikihnya ini sangat kuat sekali karena disepakati oleh 4 orang sahabat yang tergolong dalam sahabat al-abadilah, sahabat yang memiliki nama awal Abdullah. Di antaranya adalah pribadi yang meriwayatkan hadis ini tadi namanya adalah Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini selain al-mukthirina fir riwayah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Umar niki juga termasuk piantun ingkang tergolong dalam kategori sahabat al-abadilah. Sahabat yang memiliki keahlian dalam masalah fikih, sahabat yang memiliki keahlian dalam masalah hadis. Nah, niku profil singkat dari Abdullah bin Umar, Bapak Ibu sekalian, yang meriwayatkan hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini disampaikan radhiyallahu anhuma, Allah ridho kepada mereka berdua. Jadi ada konsep doa, Pak Bu. Ada konsep gelar dalam radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Jika ada seorang sahabat yang bapaknya juga seorang sahabat, jadi kalau ada sahabat bapaknya Islam, anaknya Islam, ini gelarnya radhiyallahu anhuma. Jadi ketika ada seorang sahabat bapaknya seorang sahabat juga, orang Islam juga, maka gelarnya sahabat tersebut menjadi radhiyallahu anhuma.
Tapi kalau ada seorang sahabat, bapaknya bukan sahabat, bapaknya tidak masuk Islam, maka gelarnya cuma radhiyallahu anhu. Jadi bedanya niku apa nggih? Kalau sahabat bapaknya Islam, maka gelarnya menjadi radhiyallahu anhuma. Tapi kalau sahabat itu saja yang Islam, bapaknya belum atau tidak masuk Islam, maka gelarnya radhiyallahu anhu. Itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, radhiyallahu anha. Bedanya hanya di belakang saja. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Kalau laki-laki tersebut bapaknya Islam, berarti gelarnya menjadi anhuma. Jadi dua orang yang diperuntukkan untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Nah, ini gelar yang diberikan kepada para sahabat niku ternyata nggih berbeda-beda, Pak Bu. Jadi ternyata bapak-bapak sebelumnya, pendahulu-pendahulu sebelumnya ini berpengaruh terhadap gelar radhiyallahu yang nanti disandang oleh masing-masing sahabat. Jika sahabat itu punya keluarga yang Islam, maka gelarnya menjadi radhiyallahu anhuma. Sama. Kenapa kok Abdullah bin Umar ini gelarnya radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya Abdullah bin Umar itu adalah Umar bin Khattab. Salah satu sahabat, salah satu piantun ingkang dekat dengan Nabi. Makanya Abdullah bin Umar niki gelarnya anhuma, bukan anhu tapi anhuma, karena bapaknya juga masuk Islam, juga menjadi sahabat Nabi. Nah, niku bedanya Pak Bu ya. Qala, disampaikan di dalam hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau dalam sebuah hadis itu ada kata sami'tu. Sami'tu niku artinya saya telah mendengar, Pak Bu. Jadi kalau ada hadis yang dia menggunakan redaksi sami'tu, aku telah mendengar, ini menandakan sahabat tersebut dapat langsung dari Nabi tanpa perantara dari siapapun. Jadi ketika Nabi menyampaikan, sahabat ini ada dan hadir di tempat tersebut, Pak. Ini salah satu tandanya ketika hadis itu menggunakan redaksi sami'tu. Aku telah mendengar. Ini tandanya sahabat tersebut ada, hadir langsung ketika Nabi menyampaikan nasihat atau hadis tersebut. Ini bukti bahwasanya Abdullah bin Umar ketika beliau menyampaikan hadis ini benar-benar beliau dapatkan langsung dari Nabi, bukan dari sahabat yang lain. Karena redaksi kata yang Abdullah bin Umar gunakan adalah kata sami'tu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa yang menjadi sabda Nabi di dalam hadis ini? Kata Abdullah bin Umar, Nabi menyampaikan, Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwasannya Islam dibangun di atas 5 perkara, kata Nabi, Bapak. Bunyal Islam, Islam dibangun. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah Allah. Jadi kadang pelaku atau subjek itu tidak perlu disampaikan, Pak Bu. Kalau perbuatannya sudah jelas, sudah lazim dipahami, maka subjek itu tidak perlu disampaikan, tidak apa-apa. Sama sebagaimana Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-28. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia dha'ifa, dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Subjek yang menciptakan di dalam ayat ini tidak dijelaskan. Kenapa? Karena sudah pasti dan sudah jelas yang menciptakan manusia itu tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Sudah pasti Allah yang menciptakan manusia, maka yang menciptakan itu tidak perlu dicantumkan. Sama Pak Bu, di dalam hadis ini Islam dibangun. Siapa yang bangun? Kok tidak dicantumkan orangnya? Sudah jelas yang bangun adalah Allah. Makanya tidak disebutkan nama Allah, karena tidak mungkin ada yang membangun Islam kecuali Allah. Makanya di dalam hadis ini tidak dicantumkan nama Allah karena sudah jelas perbuatannya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Apa saja yang didasarkan atau yang menjadi dasar di dalam agama Islam? Yang pertama, kata Nabi, Islam itu dibangun di pondasi yang pertama, namanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dasar pertama. Islam itu dibangun di atas keyakinan tidak ada ilah kecuali Allah.
wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini dasar pertama, Pak. Jadi Islam dibangun, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama di atas keyakinan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak hanya meyakini adanya Allah, Pak Bu, tapi juga meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalau hanya meyakini adanya Allah tapi masih meyakini ada yang selevel dengan Allah, ini nanti sama saja dengan keyakinannya orang-orang Arab sebelum Nabi dilahirkan. Jadi syahadat niku yang sempurna tidak hanya yakin dengan adanya Allah, tapi kita juga harus yakin tidak ada yang selevel dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Karena kalau kita hanya meyakini adanya Allah tapi masih menganggap ada yang selevel dengan Allah, ada yang sama dengan Allah, ini sama saja sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi dilahirkan, sebelum Nabi mendakwahkan risalah Islam kepada mereka. Jadi orang-orang jahiliyah nih Bu, Bapak Ibu sekalian, mereka percaya Allah, tapi mereka juga percaya bahwasanya ada yang selevel dengan Allah. Kalau panjenengan perhatikan orang-orang jahiliyah itu kan mereka nggih nyembah Allah, juga nyembah patung, juga nyembah batu. Kenapa kok mereka nyembah patung dan nyembah batu? Karena mereka menganggap patung dan batu niku memiliki kedudukan sama sebagaimana Allah, bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan sebuah kesejahteraan, bisa menghindarkan mereka dari bahaya yang mengintai mereka. Niku keyakinan orang-orang jahiliyah, Pak Bu. Makanya Allah niku mencantumkan kata jahiliyah di dalam Al-Quran itu dalam 4 aspek kehidupan, Pak Bu. Jadi jahiliyah niku ternyata ada dalam 4 lini kehidupan. Bukan hanya dalam masalah keyakinan kepada Allah, ternyata jahiliyah itu juga nanti terkait dalam masalah peraturan, dalam masalah hukum. Kemudian jahiliyah itu juga nanti masuk dalam masalah penampilan. Jahiliyah itu nanti juga masuk dalam masalah kesombongan atau fanatisme. Niku kesombongan, kemudian penampilan, kemudian hukum, kemudian akidah, keyakinan itu nanti bisa dimasuki ranah kejahiliahan. Jadi jahiliyah kebodohan niku ternyata mboten namung dalam masalah akidah, Pak Bu. Mboten namung dalam masalah keyakinan. Kalau keyakinan dan akidah niki kan yang cukup familiar yang kita dengarkan. Ternyata Allah niku mengutarakan kalimat jahiliyah dalam Al-Quran itu dalam 4 segmen kehidupan tadi, Pak Bu. Jadi salah satunya dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah, ini dasar dalilnya Allah sampaikan dalam surah Ali Imran 154. Jadi kebodohan dalam masalah akidah ini oleh Allah disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 154. Jadi di dalam ayat ini Allah menyampaikan yadunnuna billahi ghairal haqqi dzunnal jahiliyah. Orang-orang Islam itu sebagian dari mereka ada yang berprasangka dengan prasangka yang tidak benar terhadap Allah. Yadunnuna billahi yadunnunal jahiliyah. Prasangka itu sama sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah kata Allah, Pak Bu. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 154 ini yang menjadi dasar ternyata jahiliyah itu bisa masuk dalam ranah akidah karena ada sebagian orang-orang Islam itu mereka yang memunculkan keraguan yang tidak benar terhadap Allah sebagaimana keraguannya orang-orang jahiliyah. Kalau kita lihat tafsir dari surah Ali Imran ayat 154, kenapa kok Allah menurunkan ayat ini? Ini ceritanya ternyata Bapak Ibu sekalian setelah peristiwa di Medan Uhud. Jadi setelah perang Uhud, sebagaimana yang kita tahu di perang Uhud niku kaum muslimin banyak sekali mengalami kerugian, Pak Bu. Jadi di Medan Uhud itu banyak sekali kaum muslimin yang menjemput syahidnya. Banyak sekali yang meninggal di Medan Uhud. Di antaranya paman Nabi yang paling Nabi cintai, namanya adalah Hamzah. Niki nggih meninggal itu kaum muslimin harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Karena kaum muslimin sebagiannya meninggalkan pos yang sudah ditetapkan oleh Nabi, harusnya mereka berada di Gunung Uhud, tapi karena terlena dengan harta rampasan yang ada di bawah, akhirnya pasukan yang tinggal di atas gunung ini turun, Pak. Jadi meninggalkan posnya.
Kemudian Khalid melihat ada peluang, ada posisi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Akhirnya posisi tersebut diambil alih oleh pasukannya Khalid. Nah, dari pos itulah kemudian pasukan Khalid berhasil membunuh dan berhasil membuat kerugian yang besar di kubu kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin setelah perang Uhud ini banyak yang mulai meragukan Allah dan juga Nabi Muhammad, Pak Bu. Bahkan di antara mereka yang imannya niku tidak kuat, niku sampai bertanya-tanya, kalau seandainya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, kenapa kok kita bisa kalah di medan Uhud? Kalau Muhammad ini utusan Allah, harusnya kita dimenangkan di medan Uhud. Nah, keraguan itulah yang kemudian menjadi dasar bahwasanya kebodohan itu bisa masuk ke dalam aspek akidah dan keyakinan, Pak Bu. Jadi ternyata sekelas sahabat saja ketika diberikan ujian, diberikan cobaan, mereka mulai meragukan eksistensi Allah. Jadi mulai ragu dengan Allah. Kalau Allah ini benar-benar yang mengatur segalanya, kalau Muhammad ini benar-benar utusannya, kenapa kok kita bisa kalah di medan Uhud? Kenapa kok kita tidak diberikan kemenangan? Makanya surah Ali Imran ayat 154 niki, di antara cuplikan ayatnya Allah menyampaikan, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakan wahai Muhammad kepada sebagian orang Islam yang meragukan eksistensiku dan utusanku, bahwasanya setiap perkara itu berada di bawah tanggung jawab Allah. Jadi semua persoalan itu sebenarnya adalah kehendak Allah. Maka Allah disuruh, maka Nabi diminta untuk meyakinkan mereka. Jadi jangan sampai karena kalah kemudian meragukan eksistensi Allah. Karena yang namanya kalah dan menang itu sebenarnya sudah berdasarkan ketentuan Allah. Itu sudah berdasarkan apa yang Allah sampaikan dan apa yang Allah tetapkan. Jadi sudah tidak bisa dirubah. Jadi bukan hanya kemenangan saja yang menjadi ketetapan Allah, tapi kekalahan itu juga menjadi salah satu dari ketetapan-ketetapan yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat dasarnya, kenapa Allah menyampaikan jahiliyah itu dalam aspek akidah? Karena memang ada sebagian kaum muslimin itu yang mulai ragu, Bu. Mulai ragu dengan kuasa Allah, mulai ragu dengan ketetapan Allah. Keraguan-keraguan itulah yang kemudian menjadikan mereka sama sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, sebagaimana orang-orang kafir dulu. Karena orang-orang kafir itu mereka juga ragu terhadap Allah, makanya mereka menganggap ada Tuhan-Tuhan yang bisa memberikan kehidupan selain Allah. Mereka nyembah Allah, mereka juga nyembah patung, mereka juga nyembah batu. Itu sebagai bentuk keraguan mereka kepada Allah sebenarnya, Pak Bu. Makanya Allah menyampaikan kepada para sahabat, jangan sampai setelah kalian Islam, kalian menumbuhkan kembali keyakinan orang-orang jahiliyah yang ragu terhadap Allah. Nah, niku poin yang pertama, Islam dibangun di atas dasar percaya terhadap Allah dan tidak ada yang selevel dengan Allah. Kemudian juga percaya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang mendasari Islam yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Islam dibangun di atas dasar yang pertama niku. Kemudian dasar yang kedua yang dibangun, Islam itu dibangun di atas dasar yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu dengan mendirikan sholat. Jadi Islam itu dibangun di atas dasar yang kedua, yaitu dengan mendirikan sholat, Bapak Ibu sekalian. Makanya niki menjadi hal yang perlu diperhatikan, hal yang perlu senantiasa dijaga terkait dengan sholat, karena memang Islam itu dibangun dasar yang keduanya dengan menegakkan sholat. Jadi sholat niki untuk piantun ingkang muslim, Bu, piantun ingkang Islam menjadi sesuatu yang sangat perlu dan sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga. Karena kalau kita perhatikan, bahkan imam 4 madhab sekalipun, ketika mereka menghukumi hukmun tarkus sholat, apa hukum meninggalkan sholat, seluruhnya sepakat, keempat imam madhab niku sepakat kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat karena mengkufuri perintah sholat, hukumnya jelas kekafirannya. Jadi kalau ada piantun yang tidak percaya dengan syariat sholat, itu piantun tersebut sudah bukan termasuk piantun ingkang muslim. Niku 4 imam madhab sepakat, Pak Bu. Jadi kalau enten piantun yang mengkufuri perintah sholat, niku orang kafir. Dia tidak
tergolong orang Islam. Tapi kalau ada piantun yang meninggalkan sholat karena dasar malas, karena dasar tidak mau, tadi karena malas gitu, itu nanti 4 imam madhab pendapatnya benten-benten. Ada yang beranggapan orang tersebut sudah tidak Islam lagi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya orang tersebut tetap Islam, tapi harus hukuman paling ringan dari 4 imam madhab tersebut bagi orang yang meninggalkan sholat karena dasar malas itu paling ringan Pak Bu. Niku harus dipenjara Pak. Jadi hukuman teringan bagi piantun ingkang boten purun sholat karena dasar malas, niku hukumannya paling ringan harus dipenjarakan sampai piantun tersebut purun mengerjakan sholat, hilang rasa malasnya, baru boleh dibebaskan. Itu hukuman paling ringan dari 4 imam madhab terkait hukum orang yang meninggalkan sholat. Mangke saged dibuka Pak Bu, fikih 4 madhab hukuman paling ringan meninggalkan sholat bagi piantun ingkang malas niku harus dipenjarakan, harus diisolasi sampai rasa malasnya hilang, sampai dia mau sholat baru boleh keluar dari penjara. Nah niku dasar ingkang nomor kalih. Dasar yang kedua, Islam dibangun dengan menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Islam itu dibangun di dasar yang ketiga, wa ita'uz zakah, dengan menunaikan zakat Pak Bu. Jadi menunaikan zakat ini termasuk dasar yang ketiga. Islam dibangun di atas dasar yang ketiga, yaitu dengan menunaikan zakat. Piantun ingkang muslim harus menunaikan zakat, harus mengerjakan zakat ketika mampu dan sudah sampai pada nisabnya. Niku wajib bagi piantun ingkang muslim. Kemudian dasar yang terakhir, pangapunten, dasar yang keempat, Islam itu dibangun wahajul baiti. Ketika seseorang itu mampu, mereka harus pergi ke Baitullah untuk menunaikan haji. Niki yang keempat. Nah nanti di dalam beberapa hadis ada perbedaan dalam masalah mendahulukan haji dulu atau mendahulukan puasanya dulu Pak. Nah di dalam hadis yang ketiga ini, yang didahulukan yang keempat bukan puasanya Pak Bu, bukan puasanya Bu. Biasanya kan hadis terkait dengan rukun Islam itu didahulukan puasa dulu baru haji. Tapi hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in ini yang didahulukan adalah haji dulu. Baru nanti yang poin kelima adalah wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah ini yang menjadi pembeda dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi Bapak Ibu sekalian. Terkadang puasa dulu yang keempat baru haji. Ternyata ada hadis yang lain, haji didahulukan baru puasa menempati posisi yang kelima. Kenapa kok di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian haji didahulukan daripada puasa? Karena sebenarnya nanti amalan-amalan ini Pak Bu, ini sudah satu kelompok Bu. Jadi sudah dikelompokkan sesuai dengan pengerjaannya. Karena amal itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang didasari dengan perbuatan lisan, ada yang didasari dengan perbuatan badan, ada nanti yang didasari dengan harta. Nah, itu bentuk-bentuk beramal. Dan hadis ini sudah mengelompokkan amal-amal tersebut sesuai dengan bentuknya. Kenapa kok haji didahulukan daripada puasa? Karena haji itu nanti bersanding dengan zakat Pak Bu. Haji dengan zakat ini kan penunaiannya sama-sama menggunakan harta, sama-sama menggunakan uang, sama-sama menggunakan benda. Makanya dikelompokkan di kelompok yang sama. Zakat dan haji niki didekatkan karena ada kesamaan dalam penunaian. Sama-sama ditunaikan menggunakan harta, sama-sama ditunaikan menggunakan uang, sehingga dikelompokkan di satu kelompok yang sama. Nah niku Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Nabi dan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi menyampaikan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Kalau di dalam hadis ini, 1, syahadat, meyakini adanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah puasa, pangapunten, sholat.
Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat kalau di dalam hadis ini adalah haji dulu ketika mampu. Nah, dasar yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itulah yang menjadi dasar Islam dibangun di atas 5 pondasi niku, yang kemudian para ulama sepakat hadis ini menjadi dasar bahwasanya rukun Islam yang jumlahnya ada 5 niku nggih ternyata berdasarkan hadis ini, Pak Bu. Jadi hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar ini menjadi dasar bahwasanya rukun Islam yang jumlahnya ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Itu salah satu diantara hadis dasarnya adalah hadis ini, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita mengkaji hadis ini, Pak Bu, Nabi niku menyampaikan kepada kita, Islam itu seperti sebuah rumah, Pak Bu, sebenarnya. Jadi ini sebuah analogi, permisalan yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada kita. Islam, agama Islam itu permisalannya seperti bangunan rumah, Pak Bu. Jadi bangunan rumah itu, itulah Islam kita. Rumah itu kemudian berisi 5 pondasi tadi yang disampaikan oleh Nabi. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji. Itu 5 dasar yang membangun dan mengokohkan rumah keislaman kita. Dan rumah Islam kita inilah nanti yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah. Makanya pondasi-pondasi tadi, 5 dasar tadi, ini harus kita kokohkan, ini harus kita perkuat supaya rumah kita nanti ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kokoh dan kuat. Rumah Islam itulah nanti yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah. Makanya Nabi mempermisalkan Islam itu seperti bangunan rumah. Kalau pondasi-pondasi tadi kita tunaikan, sholat, zakat, puasa, dan haji, itulah sebenarnya yang akan memperkokoh dan memperkuat rumah keislaman kita. Nah niku Bapak Ibu sekalian, permisalan yang disampaikan oleh Nabi, ternyata Islam itu seperti bangunan rumah. Kalau pengen memperkokoh bangunan rumah kita harus menunaikan 5 pondasi dan 5 pondasi dasarnya tadi. Itu kalau kita pengen memperkokohnya, memperkokoh rumah keislaman kita. Kalau kita pengen lebih daripada memperkokohkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen punya rumah yang tidak hanya kokoh, tapi juga bagus, tapi juga indah, maka kita dituntun dan diajarkan oleh Nabi kalau pengen menghiasi rumah keislaman kita itu tidak cukup hanya sebatas mengerjakan yang 5 dasar itu, Pak Bu, tapi juga harus menghiasinya dengan mengerjakan sunnah-sunnah dari 5 dasar pondasi niku. Jadi kalau rumah niku pengen hanya sebatas kokoh, panjenengan cukup mengerjakan 5 pondasi niku. Tapi kalau panjenengan pengen menghiasi rumah keislaman panjenengan supaya lebih indah, boten namung kokoh, maka hiasan itu bisa dilakukan dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi ternyata amalan-amalan sunnah Bapak Ibu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu bisa memperindah bangunan keislaman kita, Pak Bu. Kalau syahadat itu nggih amalan-amalan sunnahnya belajar ilmu-ilmu ingkang saged menguatkan syahadat kita. Jadi untuk menghiasi syahadat niku nggih belajar akidah, belajar tauhid, Pak Bu. Niku cara kita menghiasi syahadat. Kemudian sholat niku yang wajib jumlahnya ada 5. Kalau pengen rumah kita namung kokoh, cukup kerjakan 5 niku mawon: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau pengen rumah kita niku mboten namung kokoh tapi juga bagus, tapi juga indah, maka kita nggih kedah mengerjakan amalan-amalan sunnah dari sholat-sholat wajib. Enten sholat rawatib, enten sholat duha, enten sholat tahajud, enten sholat witir. Niku sholat-sholat ingkang saged kita kerjakan, kita tunaikan untuk menghiasi rumah keislaman kita. Jadi nek pengen namung kokoh nggih cukup ngerjakan yang wajib, tapi nek pengen mboten namung kokoh juga bagus, nggih syaratnya harus mengerjakan yang sunnah juga. Kalau sholat niku Pak Bu nggih, kalau pengen sholat niku mboten namung yang wajib, nggih ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah, supaya rumah keislaman kita niku bukan hanya kokoh, tapi juga indah dan bagus.
Kemudian zakat, turunannya apa? Sunah-sunah zakat niku napa? Sunah-sunah zakat niku nggih sedekah, infak, nek saged wakaf nggih wakaf, nek saged hibah nggih hibah. Niku sunah-sunah dari zakat, Pak Bu. Jadi kalau zakat niku wajib, turunannya yang hukumnya sunnah niku nggih infak, sedekah, wakaf, hibah niku sunnah-sunnahnya. Jadi menghiasi zakat niku nggih dengan infak, dengan sedekah, dengan hibah. Kalau bisa wakaf nggih dengan wakaf. Niku Pak Bu, cara menghiasi zakat. Kemudian cara menghiasi puasa, selain berpuasa di bulan Ramadan niku nggih ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Enten puasa Senin Kamis, nanti enten puasa Daud, dan masih banyak puasa-puasa yang lain seperti Ayyamul Bid. Nah, ini puasa-puasa yang bisa ditunaikan untuk menghiasi rumah keislaman kita, boten namung mengerjakan puasa Ramadan tapi dihiasi dengan puasa sunnah-sunnah yang lain. Kemudian kalau haji, sunnahnya nopo Pak Bu? Sunnahnya nggih umroh, karena turunannya haji niku nggih umroh. Jadi kalau pengen sunnah-sunnah dari menjalankan haji itu nggih menjalankan ibadah umroh. Jadi haji niku nggih hiasannya dengan menunaikan umroh. Niku Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini yang disampaikan oleh Nabi, ternyata Islam itu seperti sebuah bangunan. Monggo sarang-sarang kita memperkuat dan kita memperkokoh rumah keislaman kita, karena rumah inilah nanti yang akan kita bawa sampai menghadap kepada Allah. Syukur-syukur kalau kita masih diberikan kemampuan untuk bisa tidak hanya memiliki rumah Islam yang kokoh, tapi juga rumah Islam yang bagus, tapi juga rumah Islam yang indah, supaya ketika kita menghadap Allah, rumah kita tidak hanya kokoh, tapi rumah kita juga indah, enak untuk dilihat Pak Bu. Nah, salah satu sarana untuk memperindah rumah keislaman kita niku nggih dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mekaten Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada majelis pagi hari ini, semoga bisa memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.